rahimahullah ta'ala fa'ala bil bidawani amin Allahumma amin. Faslun fima tukhaliful mar'ah arrajula fi sholat. Ini bab menerangkan perbedaan antara orang perempuan dan orang laki-laki ketika menjalankan sholat. Fima ing dalem barang tukhalifu kang nulayani sapa mar'atu wong wadon arrajula ing wong lanang fi sholati dalam waktu sholat. Jadi ketika menjalankan sholat itu ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan ya. Yang kemarin ulangi sedikit, yang kemarin adalah menerangkan penyebabnya sujud sahwi ya, itu tulis ulangi. Kemarin menerangkan penyebabnya sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Di antara sunnah ab'ad itu adalah ya, seperti tahiyat awal, duduk tahiyat awal, dan kunut subuh atau ragu dalam rakaat sholat ya, atau ragu dalam rakaat sholat itu adalah sunnah ab'ad. Apabila kita tinggalkan, nanti sebelum salam wajib sujud sahwi. Lain halnya dengan sunnah hayat, tidak usah sujud sahwi ya tidak usah mengulangi. Tapi kalau rukun wajib diulangi. Kalau sunnah hayat tidak wajib, tidak usah diulangi. Jadi kita harus tahu perbedaan antara rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hayat dalam kita menjalankan sholat. Adapun sunat hayat itu banyak sekali ya. Contoh perlu dicatat ini. Contoh mengangkat dua tangan ketika bertakbir, baik takbiratul ihram atau takbiratul intikal, yaitu ketika mau rukuk, bangun dari rukuk, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Membacanya takbir itu ya, mengangkat tangannya gitu ya, mengangkat tangannya gitu. Nek maca takbir iki nek takbiratul ihram wajib rukun mergo kuwi, tapi nek takbiratul intikal kan enggak. Membacanya takbir yang sini ya dibahas bukan membacanya takbir, tapi ngangkat tangannya, diinget-inget. Jadi ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, ketika berdiri dari tasyahud awal, ngangkat tangannya ya. Itu adalah sunnah hayat. Artinya kalau kita enggak mengangkat tangan enggak apa-apa. Kalau dalam takbiratul ihram yang wajib adalah takbirnya itu sing membaca Allahu Akbar. Lah itu yang paling menjadi rukunnya sholat. Tapi ngangkat tangan sunnah hayat. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawahnya dada. Itu juga sunnah hayat setelah takbir biasanya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawahnya dada. Terus Jawane sendakep. Kademen kaya kademen ngono. Nah, itu sunnah hayat. Jadi nek ada wong salat dadak sendakep upamane, ya enggak apa-apa, boleh. Ambek mengkerik upamane. Ya boleh aja, tapi kan kaya ade tata krama. Wong ade Gusti Allah kok mengkerik. Tapi itu kan boleh, enggak membatalkan sholat, sebab sendakep kuwi, ya sendakep kuwi termasuk apa? Sunnah hayate sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
Kalau kemarin saya contohkan, biasanya wong hubung-hubung nih. Sebenarnya itu tangan kanan dhisik delokne ati terus dihubungne melih hanya 2 kali. Ora koyo arek-arek. Nah, gitu dan kemudian yang nomor 3 membaca doa iftitah, yaitu membaca kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Dan diusahakan harus tahu maknanya. Jadi kalau kita membaca doa dalam kita sholat itu diusahakan harus tahu maknanya. Ben gak koyo ucapane, kata ulama koyo ucapane wong gila. Wong sing duwe akal kuwi kan ngomong tapi dene gak ngerti apa maksudnya omongane. Demikian juga orang sholat, dia kalau nggak tahu maknanya apa yang diucapkan, walaupun sholatnya juga sah, tapi seakan-akan kan kayak ucapannya wong gila. Orang ngerti apa maksudnya sing diomongne. Aku ini bicara apa, maksudnya apa enggak? Makanya kita harus tahu ya tentang makna-makna yang kita ucapkan, termasuk doa iftitah, Al-Fatihah, baca surat-surat yang pendek, baca tasbih, baca tahiyat, baca kunut. Nah, itu kita harus tahu maknanya, hafal maknanya. Kalau nggak bisa ya belajar. Bendino belajar sesuai nanti nempel nih gini hati, seperti membaca lafaz la ilaha illallah. Itu kalau kamu nggak tahu maknanya ya rasanya sulit untuk merasuk nenggone hatimu. Tapi kalau kamu tahu maknanya terus kamu rasakan dengan diperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, nanti kamu akan merasakan ya. Jadi kalimat la ilaha illallah akhirnya nempel di dalam hatimu. Dan itulah yang dikatakan orang mukmin, inamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu adalah tanda orang mukmin. Kemudian yang keempat adalah baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu juga sunnah hayat. Enggak dibaca enggak apa-apa, ya enggak usah diulangi. Kemudian yang kelima, membaca surat setelah membaca Fatihah. Fatihahnya dalam rukun sholat. Dan setelah membaca Fatihah, kita membaca surat yang pendek. Itulah yang dinamakan sunnah hayat. Jadi nek gak diwaca yo enggak apa-apa, yo wajib sujud sahwi sebab iku sunnah hayat. Tapi dengan syarat yasma'u qiraata imamihi. Kalau kamu jadi makmum, syaratnya harus mendengar ya surat yang dibaca oleh imamnya. Tuh. Yang nomor 6 yaitu mengeraskan pada tempatnya dan melirihkan pada tempatnya pada bacaan suratul Fatihah. Yaitu termasuk sunnah hayat. Jadi seorang imam yaitu ada di 2 rakaat sholat maghrib yang awal, kemudian 2 rakaat sholat isya dan 2 rakaat sholat subuh. 2 rakaat sholat isya yang awal dan 2 rakaat sholat subuh. Itu membacanya Fatihah kan dengan keras bagi imam. Ya, lah itu yang dimaksud ya. Itu hukumnya sunnah hayat. Wa israru fi maudhi'i, dan melirihkan bacaan Fatihah pada tempatnya yang lirih, sing sunahne baca Fatihah lirih. Tapi umpamane dalam sholat zuhur kamu membaca Fatihah tidak kamu keraskan, lah itu enggak sampai membatalkan sholat. Sebab itu hanyalah sunnah hayat ya, yaitu yang membaca Fatihah dengan lirih, dengan pelan ya pada sholat zuhur 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat, terus 1 rakaat akhir sholat maghrib dan 2 rakaat akhir sholat isya. Tuh, jadi maksud jahar ambek israr. Jahar ambek israr, kamu harus tahu bedanya. Apa perbedaan jahar dan israr di dalam menjalankan sholat. Kemudian yang ketujuh yaitu membaca takbir. Takbir ketika bangun dari rukuk dan ketika mau sujud itu juga termasuk dikatakan takbir intikal.
Tadi ngangkat tangannya. Kalau sekarang membaca takbirnya hukumnya adalah sunnah hayat. Umpama nggak kita baca, nggak sampai membatalkan sholat, dan kita juga wajib sujud sahwi nanti sebelum salam. Yang ke-10, membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali atau 7 kali atau 9 kali. Ya, itu termasuk sunnah hayat. Lah sing wajib ya apanya? Sing wajib itu makninai. Nah, makanya kamu perlu diingat-ingat ya. Lebih baik yang kamu utamakan ketika rukuk dan sujud itu adalah tumakninah, bukan tasbihnya. Sebab kalau kamu nggak tumakninah, sholatmu nggak sempurna, berpotensi batal sholate. Itu orang ngerti ilmune, kan ngerti tata carane, jadi ora tau ngaji sholate ya mau anut-anut tok. Ya. Yang kamu utamakan adalah tumakninahnya. Sebab apa? Sebab membaca tasbih dalam rukuk dan sujud itu hanyalah sunnah hayat. Artinya walaupun tidak dibaca itu enggak apa-apa. Wa ta'minu, dan baca amin. Nah, membaca amin biasanya dilakukan antara imam dan makmum ketika membaca Fatihah dengan jahar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi untuk seorang laki-laki apabila jamaahnya itu ada perempuan, ada laki-laki. Kalau orang perempuan sebaiknya tidak terdengar suara aminnya, jangan malah keras, nggak boleh. Jadi nek jamaah sholat enek wadon nambah lanang ngumpul jadi situ, ketika sholat jahar ya, bersama baca amin, orang perempuan dilarang mengeraskan suaranya. Orang malah digawe-gawe ya. Aminnya digawe-gawe, mungkin terlihat nek melu jamaah nggak boleh orang perempuan, kecuali nek perempuan sholat bersama perempuan. Nah, di ruangan tersendiri wedok kabeh, imamnya ya wedok, lah itu baru boleh. Kalau ada laki-laki, ada yang katakan makruh, ada yang mengatakan sampai haram hukumnya kalau memang dibuat-buat. Baca amin itu pun lebih baiknya nggak ikut baca, nggak apa-apa. Ya. Maksudnya kok gak mulu maca amin ya ora batale salat, ya ora wajib ngulangi sebab maca amin. Amin. Itu ya kan termasuk sunnah hayat. Yang nomor 10 adalah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, yaitu ketika kita bangun dari rukuk yang berdiri itu loh ya. Kan rukuk kemudian berdiri Sami Allahu liman hamidah, itu bacaan itu ya, itu sunnah hayat. Sing rukun adalah tumakninah. Makanya kalau selama ini kamu sudah menjalankan sholat, berhati-hatilah ya, harus pandai menempatkan di mana tumakninah. Tumakninah itu apa ya, tenang sebentar, kayak jarum jam itu loh, berhenti sebentar tanpa mengucap, tanpa berubah-ubah, itu sing tumakninah. Jadi setelah kamu bangun dari ruku, iku walaupun kamu nggak baca Sami Allah nggak apa-apa, yang penting tumakninah itu ya kayak jarum jam ki mau sek ya, mandek sebentar di sini tumakninah. Daripada kamu membaca Sami Allah, akan tetapi nanti tumakninah kamu nggak bisa menempatkan, ya ini dari batal sholati. Terus yang ke-11 adalah ibtiros bijami jalasa, yaitu lingkuh ibtiros dalam semua duduk di dalam sholat. Duduk dalam sholat itu ada dua, ada duduk ibtiros, ada duduk tawaruk. Kalau ibtiros itu delamaan kakinya diduduki, kalau lungguh tawaruk itu kaki yang mana, yang kiri itu dimasukkan. Ya, kaki yang kiri
kakinya yang diduduki ya, kakinya yang diduduki. Nah, itu kalau lungguh tawarruk. Dan itu pun hukumnya sunah hayat. Umpama sikilmu loro atau kecekluk, ya tukang bal-balan, lah itu boleh kamu ya duduknya sak enake, sak mampune dudukmu. Sebab itu lungguh iftiros itu enggak membatalkan sholat, enggak batalne sholat itu ya. Yang ke-13 adalah tawarruk bi jalasi akhirat. Dan di dalam kita bertasawuf akhir dalam sholat, maka duduknya namanya duduk tawarruk yang tadi itu ya, dan itu hukumnya sunah hayat. Jadi nek enek wong salat pas lungguh apa kuwi tahiyat awal dadak lungguh iftiros dibolak-balik iku enggak apa-apa karena kakinya sakit ya. Enek wong salat ya tahiyat awal lungguh kaya tahiyat akhir, dan tahiyat akhir kaya tahiyat awal. Bangunnya iling lho. Lah kowe sampung salatku dikane lungguh sik kaya tahiyat awal, lungguh iftiros. Lah itu enggak apa-apa. Kalau lungguh iftiros dan lungguh tawarruk itu tidak membatalkan sholat, bukan termasuk rukun, dia hanyalah sunnah hayat. Artinya kalau kita tinggalkan enggak apa-apa. Maka pahamilah biar sholat kita itu jadi sholat yang benar. Berhati-hati kajian kayak saya sholat tapi enggak ngerti tata carane dan hukumnya. Kemudian yang ke-13, wad'ul yadaini al-faqdaini fi tasyahudi wa bustal yusra wa qabdul yumna ilal musabbihah, yaitu meletakkan dua tangan ning nggone pupu loro ya kuwi fi tasyahudi dalam waktu tasawuf. Waktu duduk tasawuf itu dua tangan kita akan kita letakkan di atas pupu kita. Jadi itu ada caranya. Caranya bagaimana? Jadi digegem ya digegem ini kedua bahasa atau al yusra beber ning gone tangan sing kiwa apa betul yumna ilal musabbika. Jadi caranya tangan kiri ini dibeber nyekel dengkul aja dibeber teman-teman orang gegem, tapi tangan tengah gegem kecuali musabbika. Nah ini wabasatul yusra lan beber tangan sing kiwa dibeber nyekel dengkul kaya nyekel dengkul ngono kae ya orang gegem, tapi waqabdul yumna lan gegem tangan tengen ilal musabbikah kejaba petunjuk. Sebab nanti petunjuk itu digawe ketika kita membaca tasawuf tahiyat ya lafaz asyhadu alla ilaha illallah dikai diding menandakan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha satu. Itu tuntunan fikih seperti kuwi, jadi kita ngerti. Kemudian yang terakhir adalah salam yang kedua. Salam yang kedua itu termasuk sunnah hayat. Artinya apabila setelah salam yang pertama kita kedatangan hadas ya, baik hadas kecil atau hadas besar, nah itu sholatnya sudah sah, nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab salam yang kedua itu tidak termasuk rukunnya sholat. Mari sholat pertama, mari udah ngentut tut diempet-empet ra kenek ya. Lah itu sholatmu sudah sah ya, sholatmu sudah sah, nggak usah diulangi lagi. Mulane nek petenge gak penak masuk angin piye sholatnya kok dadi cepet nih supaya enggak. Yang penting bisa menempatkan di mana itu bagaimana caranya bertumakninah di dalam sholat. Itu yang kemarin sudah dibahas, perlu diulangi supaya benar-benar kita sholat itu sesuai hukum-hukum yang telah diterapkan oleh para alim, para ulama. Terus tambahan sedikit di sini ya, didengarkan. Bima tukhaliful mar'ah ar-rajul fi sholat. Ini ada perbedaan sedikit antara laki-laki dan perempuan tatkala menjalankan sholat ya. Ini tukhaliful mar'ah ar-rajul kang nulayani opal maratu wong wadon ar-rajul yang lanang fi arba'ati mawandi'a ing dalam papat rot panggonan.
orang laki-laki dan perempuan ketika menjalankan sholat itu perbedaannya ada empat ya. Yuba itu rojul anfir mirfaqaihi, ya mengganggangake sapa rojul anfir mirfaqaihi saking sikut lorone, wayar pa ubat nahulam angkat wetenge wayar pa ubat nahulam angkat wetenge an fakhidaihi fi sujud sangka pupune fi sujud dan untuk sujud wa ruku lan ruku ya jaharu bimandil jahar lan banterake nebangonane jahar. Terus wa idan abasaiun fi salat sabaha lantar kalane ngenani apa suci bisa salat sabaka mongko maca tasbih sapa rajul amal mar'ah anapun utawa wong lanang patadumu ba'doha ila ba'din mongko oleh ngeplokake ba'doha sare lakai lapan tengahe watu sirru bisolatiha lan ngelonake apa wong wadon bisolate salate wadon kuliah sakabehane inkanat lamun to ana bi hadratil ajnabi kelawan hadire wong lanang liya. Dan wa idan abau saeun lantat kalane ngenani ya ing wadon suci bisolate sawadon sepakot mongko pi tepuk tangan sapa wadon. Nah, jadi perbedaannya itu ya antara laki-laki dan perempuan siji ya. Siji tatkalane sujud lan ruku wong lanang iku dipeganggangake diangkat wetenge. Dadi benggang ya. Benggang maksudnya sikute iki dibenggangne. Mau di ayuba itu rajul an mirfaqo iki wayang fa'u katnahu an faqti fi sujud lan ruku. Jadi orang laki-laki kalau dia sholat di waktu rukuk dan sujud maka sikute iki dibenggangne terus wetenge diangkat setitik ya. Ini yang pertama. Yang kedua, banterake ning gone panggonan banter ketika waktu jamaah ya, si imam wajib baca Fatihah dengan keras di 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya dan 2 rakaat subuh. Lantat kala ngenani kelupang gengeling ning nggone imam, maka nek wong lanang kuwi ngeling ning nggone imame dengan membaca tasbih apa subhanallah. Jadi nek padha ngajine yo ngerti kena apa makmum kok maca subhanallah, oh berarti aku enek sing lali jarine imam. Nek ora tau ngajine yo padha bodhone yo ora ngerti apa. Jadi kadang ada makmum itu mengingatkan imamnya yang lupa dengan membaca tasbih untuk laki-laki yaitu subhanallah. Kemudian yang untuk perempuan al-mar'ah patadunu ba'dua ila ba'din wa tusirru bi sholati kulliha. Nek kanggo wong lanang kuwi dipeganggangake sikute ambek wadon iku rada dipepetake tangane sebab apa? Sebab sudah aturannya fikih ya seperti itu. Ya jadi nek wong lanang kuwi nek rukuk atau sujud sikute dipekongkongne ya. Gini tapi nek wedon ini kayak kemarin yang sudah saya contohkan, ingat-ingat. Ya, nek pengen ngerti ya deloken video-video yang sebelumnya itu ada ya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua untuk perempuan itu harus melirikan bacaan Fatihahnya terkecuali ya kalau jamaahnya semua perempuan. Tadi sudah saya terangkan. Nek jamaah kabeh wedok, imam wedok, makmum wedok kabeh enggak enek wong liya ning kono, lah itu nanti imamnya boleh membaca Fatihah dengan keras gitu. Tapi kalau hanya jadi makmum itu orang perempuan nggak boleh mengeraskan suaranya. Yang penting dirinya sendiri bisa mendengar. Terus yang ketiga ya, ketika dia lupa di dalam sholatnya ya, mongko wong wadon kuwi kudune tepuk tangan ora maca tasbih ya. Jadi kalau orang perempuan ya,
mengingatkan imam yang lupa itu caranya dengan bertepuk tangan. Tepuk tangan kuwi ya, tepuk tangan itu depan dengan belakang, jangan depan dengan depan. Ora kok koyo tepuk tangane bocah ngarit ngeploki manuk ngono to tunggu manuk. Enggak gini, itu salah. Yang betul itu tepuk tangannya enggak gini. Gini ya. Lo ngokne. Oh. Alah wong aku ora tau salat lah ngono ta bujam. Lah terus dadi wong piye kowe? Uripku ora suwi. Ya. Lah kowe ra gelem salat, gak gelem memahami bab salat, lah nanti apa yang menjadi bekalmu? Aku lu wong sugih. Sebundomu apa sok nulungi sangka azab Allah Ta'ala, enggak bisa. Ma'agna anhum maluhum wa maka sabundomu enggak akan bisa menolong ini pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami bab sholat itu, insya Allah akan menjadikan sholat kita pada tingkatan sholat khusyuk ya, pada sholat yang khusyuk dan tawadhu, yang menjadikan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benarlah kalau kita baca fikih itu perlu diulang-ulang seperti yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua akan jadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wa